Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah yang hadir secara offline dan saudara-saudariku yang semoga senantiasa semuanya baik yang offline maupun online diberikan karunia Allah sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat, hidup yang penuh dengan keberkahan dan juga rumah tangga sakinah yang didasarkan atas mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Gak ada yang ngaminin tadi. Ini bener gak Pak ada orangnya Pak? Ya, kagak dengar suara nih orang. Ada? Oh iya. Di hati. Bagus, takut riak soalnya. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya menyoal judul tema rahasia di balik hajat hidup terkabul, saya ingin tekankan masalah inti kehidupan yang bisa menjadi sumber selesainya terkabulnya hajat kehidupan kita, yaitu apa? Salat. Makanya di sini Allah menegaskan kepada kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan salat dan sabar, sabar dan salat. Karena ini kunci hidup. Jadi hidup itu hanya bisa secara abstrak diselesaikan dengan sabar, secara konkret dengan salat. Karena unsur kehidupan manusia yang dialami oleh manusia itu tidak lepas dari masalah zahir dengan masalah batin.
masalah batin diselesaikan dengan sabar, masalah zahir diselesaikan dengan sholat. Walaupun keduanya saling bertautan dan berhubungan. Apa artinya orang yang rajin sholat, orang yang khusyuk sholatnya cenderung lebih sabar dalam menghadapi masalah, lebih tenang di dalam menghadapi problematika hidup, lebih bisa menerima secara qanaah kenyataan takdir dan nasib yang telah ditakdirkan oleh Allah. Makanya dari situ wasta'inu bis sabri wassalah. Malah lebih dalam lagi Allah menegaskan inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, seorang ingin dijauhkan dari malapetaka maksiat dan jerat-jerat dosa syahwat, maka salat kuncinya. Tapi bagaimana salat kita seperti yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam ketika ditanya bagaimana kamu menunaikan salat, kata beliau, aqumu bil amri, saya tegakkan sesuai dengan perintahnya, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa amshi, wa amshi bis sakinah wal khasyah, dan saya menuju ke masjid penuh dengan sakinah, tenang dan khasyah, yaitu takut. Terus kemudian dilanjutkan, wa abda'u bin niyah, saya mulai dengan niat, wa ukabbiru bil 'azamah, saya kumandangkan takbir penuh dengan pengagungan kepada Allah. Wa arka'u bi al-khudu' wa asjudu bil khusyu', saya rukuk dengan penuh ketundukan dan saya sujud penuh dengan rasa khusyuk. Ini solat yang benar. Inilah solat yang menjamin insyaAllah akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, akan membantu kuatnya kita hidup ini menghadapi problematika hidup, dan insyaAllah hajat kebutuhan kita dijaga oleh Allah. Nah, tetapi di sana ada sesuatu yang lebih gampang mudah. Bagaimana hajat hidup kita itu dipenuhi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Nah, ini kita bahas sekarang. Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir mengatakan, fi taqdimi taubah baina yaday talabil hawaij, wajib kita mendahulukan taubat sebelum mengajukan hajat hidup kita. Kenapa ya Bapak Ibu seperti itu? Suatu hal yang tidak masuk akal. Kita meminta sesuatu hajat kebutuhan hidup kepada zat yang masih marah kepada kita, masih murka kepada kita dengan berbagai macam maksiat dan pelanggaran kita. Masuk akal itu? Nggak mungkin. Bagaimana kita akan bisa meminta sementara yang kita mintai tidak suka sama kita, benci sama kita, murka sama kita dengan maksiat kita? Maka sebelum kita memohon, mengajukan hajat kebutuhan hidup, taubatlah kepada Allah. Itu rahasianya. Makanya ini kenapa Nabi Nuh ketika menjanjikan kekayaan, harta, rizki melimpah, mengawali dengan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Itu ya.
Faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, Dia akan menurunkan hujan deras penuh dengan berkah dari langit. Kemudian memberikan uluran tangan, rizki melimpah, ya, dari mulai kebun-kebun tumbuh dengan baik, menghasilkan buah dan bijian, sungai-sungai mengalir, sawah-sawah terairi, tumbuh dengan suburnya. Itu artinya apa? Karena sebab istighfar kita. Makanya hadirin sekalian, Al-Hasanul Basri ketika ditanya seorang, wahai Imam, kami telah mengalami paceklik yang sangat berat. Kata beliau, perbanyaklah istighfar. Kemudian ada orang datang lagi, wahai Imam, kami mengalami kemiskinan yang sangat. Kata beliau, perbanyaklah istighfar. Ada lagi yang tanya, wahai Imam, kami telah menikah lama tapi belum dikaruniai anak. Beliau menjawab juga, perbanyaklah istighfar. Masya Allah. Lalu orang dekatnya Al-Hasanul Basri bertanya, wahai Imam, ini orang bertanya dengan berbagai macam masalah, kamu jawab cuma satu, yaitu istighfar. Perbanyaklah istighfar. Kata beliau, saya tidak mengatakan dari isi otak pikiran saya, tapi dari firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara. Kan gitu. Maka saya katakan kepada kaumku, wahai kaumku, perbanyaklah kalian istighfar kepada Rabb kalian. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Pengampunan Allah, rahmat Allah itu melampaui murkanya, marahnya, azabnya, dan yang lainnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, karena Allah sendiri mengatakan, sungguh rahmatku itu melampaui murkaku. Dan tanda rahmat Allah sangat mudah. Kesalahan kita lebih daripada 70 tahun, Allah ampuni, Allah selesaikan hanya taubat kita, meski hanya 1 hari. Taubat kita yang kita panjatkan 1 hari dengan wudhu, sholat, istighfar, mengampuni dosa puluhan tahun. Bagaimana tidak rahmat itu? Dan beda dengan manusia, kebaikan ribuan, kebaikan jutaan tertutupin dan bahkan hilang lenyap hanya kesalahan dan kekurangan 1. Ya enggak? Kok enggak jawab lagi nih? Ya enggak, Bu? Iya. Tuh. Makanya lihat aja orang yang lagi suka-sukaan, Masya Allah, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Mata kesenangan itu menjadikan segala sesuatu yang kurang, yang cacat jadi sempurna. Wa ainus sukhti, mata kebencian, segala sesuatu menjadi buruk, jelek dan cacat. Itu manusia. Ya, kebaikan melimpah yang selama ini dialirkan dengan mudah ditutupin, ya, dengan kekecewaan sekali. Lalu dia mengatakan, saya tidak pernah mendapati kamu baik seumur hidup. Nah itu, iya enggak? Enggak ngomong lagi. Iya enggak? Iya, gitu. Lo ngomong iya aja kok berat banget sih ini orang. Kurang minum kali. Bismillah. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi, ra'aitu min nafsi ajaba, saya perhatikan tingkahnya jiwa saya ini ajaib, aneh. Tas'alullah azza wa jalla hajatiha, merengek-rengek pengen hajat hidupnya terpenuhi, dipenuhi oleh Allah. Wa tansa jinayatiha, melupakan kriminalnya, kejahatannya, penyimpangannya. Bagaimana?
ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu wa hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Kata Imam Syafi'i, kalian menentang Allah, mengklaim mencintainya, ini mustahil di dalam pengkiasan manapun, suatu hal yang diada-ada, nggak masuk akal. Kenapa? Karena orang yang mencintai itu, wa in kana hubbuka shadiqa, kalau cintamu itu jujur, ya la ta'tahu, kalian pasti akan mentaatinya. Fa innal muhibba liman yuti'u muti'u, liman yuhibbuhu muti'u. Sesungguhnya pecinta, orang-orang yang mencintai siapapun itu selalu nurut mengikuti apa yang dititahkan orang yang dicintainya. Nah ini enggak, ngaku cinta tapi melakukan pelanggaran, ngaku dekat tetapi membuat si kekasihnya itu marah, enggak mungkin. Bagaimana hajat-hajat hidup kita dipenuhi oleh Allah, kita hari-harinya telah membuat murka Allah, marah Allah, ya. Bagaimana kita itu bisa didengar, diperhatikan Allah, sementara titahnya tidak pernah kita dengar, perintahnya tidak pernah kita perhatikan, bahkan kita hari-hari abai terhadap garis-garis ketentuan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Bagaimana akal sehat kita bisa menerima Rabbana ya Rabb, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit, memohon, merengek kepada zat yang masih sampai hari ini marah sama kita dengan kemaksiatan kita, pelanggaran kita, dan noda-noda kotor yang mengotori mulut kita yang sedang berdoa dengan kebohongan dan dusta, hati dengan penyakit-penyakitnya. Fi qulubihim marad, di hatinya ada penyakit, di mulutnya ada penyakit, dan seluruh sekujur tubuhnya ada penyakit dosa. Bagaimana dikabulkan Allah? Makanya ada orang yang dituturkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang mulia, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana ada seorang yutilus safar, ya, dia perginya jauh, as-as akbar, tampilannya, rambutnya awut-awutan, pakaiannya compang-camping. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Bagaimana dikabulkan? Famat'amuhu haram, minumannya haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya yang diminum hasil dari usaha yang haram. Makanan yang dimakan dari hasil usaha haram. Wa malbasuhu, pakaian yang dipakai dari usaha haram. Wa ghudhiya bil haram, dan darah dagingnya tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajab, bagaimana dikabulkan Allah? Ini clear. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin dikabulkan doa-doanya oleh Allah, siapa yang ingin didengar oleh Allah, meskipun kita itu belepotan dosa, kekurangan di sana sini, tapi ibarat seorang anak yang bikin jengkel ibunya, kemudian akhirnya diusir dari rumah. Lalu dia datang kembali berusaha untuk menyesali kesalahannya, meminta maaf secara tulus kepada orang tuanya. Sang ibu mengetok pintu sambil merengek-rengek, meminta maaf. Setiap saat itu dia sampaikan, insya Allah sang ibu yang welas asih ini akan membukakan pintu dan akan menarik tangan anaknya untuk masuk rumah lagi. Dan dengan sayangnya sang ibu itu akan mengatakan, wahai anakku, jangan kamu ulangi lagi. Bunda itu sayang, cuma saya nggak terima anakku kamu melakukan pelanggaran seperti ini, akan merusak masa depanmu,
akan membuat cacat dirimu dan akan dimurka oleh Tuhanmu, dan Allah itu lebih sayang kepada hambanya ketimbang sang ibu kepada anaknya. Makanya perbanyaklah istighfar, kata Al Hasanul Basri, di rumah-rumah kalian, di pasar-pasar, di masjid-masjid, di jalanan, di tempat makan, karena kamu tidak tahu pengampunan ini jatuh di mana. Bisa saja pengampunan itu jatuh saat kita beristighfar sedang naik kendaraan. Bisa saja pengampunan Allah itu akan dikucurkan ketika kita sedang ada di pasar membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, sedang di jalan, sedang dimanapun kita berada. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau mau dikabulkan hajat kebutuhan kita. Seperti itu, insya Allah. Taib. Hadirin sekalian, kemudian tidak kalah pentingnya adalah taubat. Kalau istighfar tadi itu ya, makanya Rasulullah mengatakan aksiru istaghfiru, ini man aksarul istighfara, barang siapa man aksarul istighfara, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan jadikan seluruh gundah gulana diberikan faraja, tersingkap itu semuanya. Wa kulla dhikin makhraja, dan seluruh kesempitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki tanpa disangka-sangka. Rahasia di balik hajat hidup kita dikabulkan yang kedua adalah apa? Taubat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa istighfar dengan taubat itu berbeda. Kalau istighfar lebih dominasi kepada qaul, yaitu ucapan kita, hiasan mulut kita yang nyambung ke dalam hati dan pikiran kita, pengakuan akan dosa-dosa yang diperbuat selama ini. Tapi taubat lebih kepada meneguhkan perasaan, pikiran, hati yang sudah menyesal ini diimplementasikan dalam tindakan. Makanya orang yang hanya taubat di mulut tidak dilanjutkan di dalam tindakan, itu kata para ulama taubatul kadzabin, taubatnya para pendusta. Karena dia telah membohongi dirinya, membohongi Robnya, menipu dirinya dan menipu Robnya. Makanya kalau istighfar itu dilanjutkan ke dalam hati, perasaan, pikiran, pengakuan atas kesalahan, dan tidak hanya cukup mengaku kesalahan, tapi membuktikan pada tindakan kebaikan. Kenapa? Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, gitu. Di mana aja takwa ditetapin. Kemudian dilanjutkan wa'ad bi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, akan menghapusnya. Makanya taubat kalau tidak dibuktikan dengan melakukan setelahnya kebaikan-kebaikan, maka taubat tersebut adalah bohong-bohongan. Dan bisa taubat kapok lombok, habis kepedesan ngumpat-ngumpat, ketagihan lombok, pedes, makan lagi. Makanya di sini tanda taubat orang itu diterima ada 3. Itu kan ya. Yang pertama, lapang hati dan qanaah di dalam menghadapi perolehan rizki. Ya udah, dunia ini terbatas. Apa yang sudah saya miliki yaitu taubat, maka itu segala-galanya dibanding dunia yang ada isinya. Makanya orang yang taubat itu mudah sekali meninggalkan harta yang haram meskipun melimpah. Kerjaan yang sekarang menggiurkan tapi haram.
Karir-karir yang melecit tetapi dimurka oleh Allah mudah. Karena hatinya sudah tenang. Dan jiwanya sudah lapang dan qanaah untuk meninggalkan, menerima kenyataan dunianya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Jadi orang-orang yang sekarang ini taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta terhadap kebenaran dan benci dengan kebatilan. Tanda yang kedua itu. Jadi kalau sekarang di dalam diri kita itu gemuruh dengan kemaksiatan, masih juga mencintai kemaksiatan, nah itu bohong. Tanda orang taubat yang keduanya adalah cinta pada kebenaran dan benci kepada keburukan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya itu senang kepada kebaikan dan ketaatan. Jadi kecondongan kepada ketaatan dan kebaikan itu Masya Allah menjadi cita-cita hidupnya yang dikejarnya setiap hari. Jadi kalau ada tiga tersebut di dalam diri seorang, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah. Qanaah, lapang dada, ya, lapang hati di dalam menerima kenyataan hidup. Kemudian yang kedua, cinta kepada kebaikan, benci kepada kemungkaran. Dan Masya Allah hari-harinya dihiasi dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Insya Allah dengan kondisi seperti itu, hati kita akan dikabulkan oleh Allah. Doa-doa hajat hidup kita akan dipenuhi Allah. Makanya kenapa? Dan itu semuanya Bapak Ibu-ibu sekalian dasarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat inilah akan menimbulkan khasyah sehingga doa penuh dengan khusyuk didengar oleh Allah. Hatinya bisa qanaah, menerima karena bimbingan-bimbingan ilmu yang bermanfaat. Dia tidak rakus, dia tidak serakah terhadap keduniaan ini. Dia bisa menapakkan hatinya di dalam menerima kenyataan, takdir dan bagian nasib yang diberikan Allah. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, akibatnya wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas, kenyang, terus menghadapi dunia ini tidak pernah ada puasnya, bahkan hari-harinya meskipun nikmat melimpah mengeluh dan kesana sini menampilkan dirinya seakan-akan orang miskin. Naudzubillah. Ini orang layak untuk dijauhkan dari berbagai macam karunia. Karena gini Bu, orang yang gak bersyukur sama manusia itu gak bersyukur sama Allah, apalagi gak bersyukur sama Allah. Sekecil apapun, itu kata Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya nikmat-nikmat itu oleh Allah. Nikmat yang datang dari suami, nikmat yang datang dari istri, nikmat yang datang dari orang tua, dari mertua, dari teman kanan kiri, nikmat. Dan nikmat itu ada yang berupa materi, materi. Ilmu itu nikmat. Pertemanan yang penuh kasih sayang dan tulus adalah nikmat. Bisa ngaji, ini juga nikmat. Bisa bermajlis dengan khusyuk, itu nikmat. Kesehatan juga nikmat. Anak soleh solihah itu juga nikmat. Gitu. Paham gak Bu? Apanya yang paham? Paham-paham aja loh. Tapi nanti gitu lagi di luar. Enggak kan? Enggak. Dapat pinjaman juga Nah itu yang penting. Itu ya.
Dapat suami soleh nikmat, dapat istri solihah juga nikmat semua. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Masya Allah. Makanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita itu bersyukur, tambah oleh Allah. Tapi wala in kafartum, kufur itu ingkar. Ingkar itu nutupin. Kufur itu nutupin ingkar. Inna adzabi lasyadid. Dia akan tersiksa dengan nikmat tersebut. Dia akan tersiksa, bahkan disiksa oleh Allah dengan apa? Kurangnya kenikmatan tersebut. Tidak punya efek nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya kata Fudail bin Iyad, teruslah kamu itu bersyukur kepada Allah. Berapa banyak nikmat-nikmat yang hilang dari seorang hamba dikembalikan lagi oleh Allah karena banyak bersyukur. Ya. Dan subhanallah, di dalam kehidupan ini ternyata meskipun kita penuh dengan cobaan ujian, di lipatan-lipatan cobaan itu ada nikmat yang perlu kita syukuri. Contoh, andaikan musibah tersebut menimpa agama kita, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, hanya uang saya yang hilang, dibawa orang lari, dizolimi, dikhianati, agama saya masih utuh. Nah, alhamdulillah. Ngaji juga masih khusyuk. Ya. Hilangnya dunia akan balik. Yang tidak mudah balik adalah hilangnya semangat ngaji, hilangnya iman, hilangnya kedekatan kita kepada Allah, hilangnya nikmat salat. Itu yang sulit. Itu. Kayaknya kita hiasin hidup ini dengan berbagai macam apa? Syukur. Atau yang kedua, orang yang mendapatkan musibah lebih besar daripada kita itu lebih banyak. Alhamdulillah dengan kita. Atau gini, subhanallah, ibu ketika kena musibah, umpamanya mata sakit, subhanallah, dari sekujur tubuh ini yang lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Kenapa kita nak syukuri? Telinga masih sehat, mulut masih sehat, untuk ngomongin orang juga masih enak. Nah, gini, syukur, alhamdulillah, bisa ngerumpi, bisa gibah. Nah, minum dulu biar enggak mendem. Kaki buat jalan masih lancar, tangan buat nenteng, minum masih enak, jantung sehat, paru, subhanallah, hanya mata, ya Allah, alhamdulillah, walaupun saya sekarang sedang sakit mata, alhamdulillah. Apalagi yang lebih hebat lagi ini, Bu, kalau kita bersabar akan musibah tersebut, diganti oleh Allah dengan berlipat ganda nanti pahala di akhirat, masya Allah, kita akan mengatakan berkali-kali alhamdulillah dengan musibah tersebut. Kenapa? Karena gantinya lebih besar. Coba bayangkan, gantinya Nabi Ibrahim, sabarnya menyembelih anaknya. Gantinya Nabi Ayub, sabar menerima penyakit. Gantinya Nabi Yusuf, sabar terhadap godaan syahwat. Gantinya Nabi Muhammad, sabar di dalam menerima penindasan, cibiran, dan akhirnya sekarang menjadi Nabi paling mulia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan di dalam hadisnya, ya, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, ana ini sayyid anak Adam. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup. Kita buka tanya jawab insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan ibu-ibu yang masih belum paham terhadap apa yang saya sampaikan bisa ditanyakan. Tapi intinya gini, kata beliau, man tafarraq, kata Rasulullah, tafarraq li ibadati, fokuslah kalian ibadah kepadaku, amla'u sadraka ghida, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan,
wa asudda faqraka, dan aku akan tutupi seluruh kebutuhanmu, kata Allah di dalam hadis qudsi ini. Oleh karena itu, fokus ibadah, hiasi seluruh kegiatan kita ini, dekat, ingat, dan ingin terus bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Silakan Bu. Cek. Ya, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Dan bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi nomor kami di 081180333389 atau juga dengan menulis di kertas atau bertanya langsung, nanti koordinasi dengan panitia Ummahat. Baik Ustaz, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita merenungi nikmat Allah dengan benar agar semakin menguatkan tauhid kita baik di saat kita lapang maupun sempit. Sedikit cerita Ustaz, beberapa waktu lalu saya ditimpa musibah berkaitan dengan anak sakit. Namun Masya Allah memang di balik kesusahan ada kemudahan, yaitu di balik sakitnya anak saya ternyata di sana ada suster yang baik. Di sana saya juga diperlihatkan masih banyak yang sakitnya jauh lebih parah. Di situ saya banyak bersyukur dan berenung. Nah, kembali lagi ke pertanyaan di atas Ustaz, bagaimana cara kita merenungi nikmat Allah dengan benar agar semakin menguatkan tauhid kita baik di saat kita lapang ataupun sempit tanpa harus menunggu disentil dengan musibah selanjutnya. Jazakallahu khair Ustaz. Baik. Makanya hadirin sekalian, tauhid itu poros dari seluruh aktivitas ibadah, dari seluruh aktivitas kehidupan. Makanya lakon kehidupan kita itu sangat ditentukan oleh keyakinan kita. Maka Imriti mengatakan, idil fatah hasba'adi qadihir rufi'. Seorang itu akan diangkat berdasarkan keyakinannya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Setiap orang yang enggak yakin enggak bisa ngambil manfaat. Yang lebih utama adalah keyakinan kepada takdir. Kalau kita sudah menapakkan keyakinan mapan bahwa segala sesuatu ini tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan Allah, qadha dan takdirnya Allah, apalagi yang kita persoalkan? Yang kita persoalkan adalah bagaimana kita itu terus menata keyakinan kita kepada takdir. Makanya perangkat orang untuk menghadapi ujian itu 3, Pak, Bu. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada gaib. Yang ketiga, iman kepada takdir. Udah nggak ada lagi. Apa sekarang yang tidak atau di luar ketetapan Allah, takdir Allah? Sampai kaki kita bisa melangkah ke sini. Anak kita itu lahir laki dan perempuan. Sakit bahkan dirinci oleh Allah waktunya, dari berapa lama, jenis penyakitnya, dan juga bagaimana keluh kesah kita. Semua di bawah kehendak Allah dan ketetapan Allah. Makanya Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian, tadi mengatakan, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'at. Jadi keikhlasan seorang untuk menerima sesuatu itu dari pusatnya, yaitu akidah. Sehingga Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, ubudiyah yang sempurna itu dibangun di atas 3 pilar. Ubudiyah artinya
kita sebagai seorang hamba dan menjadi hamba yang sempurna, hamba Allah yang sempurna, itu dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama, beriman dan menerima ketetapan Allah secara utuh, tanpa ada protes. Bahkan ar-ridha bil qada'i wal qadar, rela menerima qada dan takdir Allah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, adalah menerima kenyataan ridha Allah itu lebih utama daripada ridha manusia. Mendahulukan ridha Allah meski dicaci maki oleh orang. Itu. Jadi kalau kita belum punya itu, kita masih belum dikatakan hamba yang paripurna. Dan ini memang butuh latihan. Tadi ibu sudah terlatih menerima sakitnya anak. Dengan Masya Allah pelatihan dan mungkin training selama seminggu nunggui anak sakit, atau mungkin berhari-hari menunggui anak sakit, wirawiri ke rumah sakit, ternyata di sana ada pelatihan-pelatihan, workshop yang nyata di rumah sakit, ada orang yang lebih parah daripada kita. Di dalam kenyataan hidup kanan kiri kita, mendengarkan berbagai macam keluh kesah manusia, itu saja cukup. Oh, ternyata aku masih lebih mending. Jadi untuk menapaki nikmat, menggali nikmat Allah, lebih bersyukur, itu diantaranya tadi Bu, mendengarkan keluh kesah kanan kiri kita, bukan hanya melihat. Coba dengerin keluh kesah orang. Ya Allah, anak saya begini, ya Alhamdulillah itu nggak ada di anak saya. Temu lagi, ya Allah, ini Mbak saya sekarang ini begini-begini sama suami saya, Alhamdulillah saya enggak. Oh, banyak loh. Jadi dengan kita itu melihat, mendengarkan kanan kiri kita, maka insya Allah kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah menegakkan syariat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah bisa mewujudkan pilar kehidupan ubudiyah kita sebagai seorang hamba yang sempurna, insya Allah, hamba yang paripurna, yang sejati biiznillah. Makanya kalau kita ditanya bagaimana kita itu bisa lebih bersyukur kepada Allah, bisa menerima ujian dan musibah tadi. Satu, ridha bil qada'i wal qadar, ridha menerima qada dan takdir Allah. Dua, ridha Allah lebih saya dahulukan daripada ridha manusia. Dan yang ketiga, sibukkan hari-hari kita dengan menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salat, habis sholat wajib, sunnah, habis itu mungkin zikir, habis itu ada aktivitas silaturahmi, habis itu ada kajian, Masya Allah. Hari-hari kita, fa'idha faraghta fansab, habis kebaikan menuju kebaikan berikutnya, maka akhirnya insya Allah kita akan mendapatkan dari firman Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang seperti itu patut untuk mendapatkan karunia pahala yang tidak pernah putus. Itu yang bisa saya jawab. Ada lagi? Iya Ustaz. Ini ada pertanyaan syubhat tentang doa atau hajat tidak dikabulkan Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Yaitu mengapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Atau pertanyaan lainnya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa saya? Nah, atau satu lagi Ustaz, mengapa orang lain doanya dikabulkan sementara saya tidak? Begitu, Ustaz. Oke, tahu nggak alasannya? Simple, karena Anda suudzon sama Allah. Khusnudzon, nggak suudzon sama diri. Coba bayangin, dia nggak pernah menyalahkan dirinya. Kenapa doa ini nggak dikabulkan Allah? Nggak pernah buruk sangka kepada dirinya. Kenapa hajat saya tidak dipenuhi Allah? Kenapa hidup saya terlantar? Coba salahkan kepada diri Anda sendiri. Tapi orang seperti ini memang patut untuk tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang seperti ini menempatkan dirinya di hadapan Allah menjadi korban terus. Korban takdir Allah.
Flying victim aja sama orang manusia sama manusia itu jelek, ini flying victim sama Allah. Jadi tampil menjadi korban takdir. Itu. Nauzubillah. Terus kemudian yang keduanya, yang tidak kalah pentingnya adalah orang ini adalah isti'jal, tergesa-gesa. Seperti yang disabdakan Rasulullah, ada seorang hamba yang berdoa, kemudian tampak tidak ada pengabulan, akhirnya ditinggalkan. Ini isti'jal, da'autu walam yustajab li, tidak ada tampak pengabulan, akhirnya fatarakat doa, dia tinggalkan doa. Itu isti'jal. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita bagaimana di hadapan Allah ini terus menerus bersikap, apa itu? Menganggap besar kesalahan yang kecil dan menganggap kecil kebaikan yang besar di hadapan Allah. Saya ulangi lagi. Biasakan di hadapan Allah itu menganggap besar kesalahan yang kecil. Jangan dibalik. Dan menganggap kecil kebaikan-kebaikan besar yang sudah saya persembahkan kepada Allah. Kenapa? Emang dijamin akan diterima Allah? Emang dijamin itu akan diterima sebagai pahala di surga? Belum tentu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali." Tidaklah di antara kalian masuk surga semata-mata karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, betul walaupun saya, illa ayataghammadani Allah Ta'ala bifadlin minhu wa rahmah, hanya saja Allah itu mengasihi karunia dan rahmat. Itu ya. Jadi hilangkan satu suudzon sama Allah, husnudzon sama diri, harusnya dibalik. Husnudzon baik sangka kepada Allah, buruk sangka kepada kita, diri kita sendiri. Kedua, jangan isti'jal tergesa-gesa. Dan yang ketiga, anggap kecil kebaikan yang besar dan anggap besar kesalahan-kesalahan yang kecil yang kita lakukan. Demikian, mungkin ada yang tanya lagi, silahkan. Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi saudara sendiri yang memfitnah, menyebarkan suatu rahasia keluarga ke orang lain, namun di depan keluarga seolah-olah tidak melakukan apa-apa Ustaz. Jazakallahu khair. Nah ini namanya saudara toksit. Ya. Dan menghadapi orang toksit ini, ibu bapak sekalian, tidak satu ya caranya. Jangan terpengaruh. Dua, harus bersikap tenang. Tiga, jangan panik. Empat, tawakal kepada Allah. Ya. Fatawakkal 'ala Allah. Itu kan gitu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah bagaimana orang-orang yang selama ini diajak jihad itu malas dan tidak mau untuk mengabulkan perintah jihad tersebut, berjuang di dalam Islam. Padahal awalnya mereka itu yang minta sendiri, ya, semangat untuk berjihad, tapi giliran pada waktu hari hanya ternyata adalah dia lebih takut kepada manusia, mundur dari medan perang, bahkan mereka tampil menjadi pengecut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petuah, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Itu kuncinya. Jadi ya, surat An-Nisa 81. Jadi fa'arid anhum, berpaling. Artinya jangan dekat dengan orang toksit, jangan diurusin, abaikan. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kamu kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah menjadi wakil ngurusin dia. Oh, itu udah. Tapi kalau ibu kepikiran dia, mikirin omongan dia, mikirin sikap dia,
capek deh. Udah nggak ketemu, udah nggak terurus, malah menjadi-jadi kita sakit hati. Kita akhirnya apa? Ngenes sendiri. Loh ngapain? Wong banyak kerjaan, banyak yang harus dipikirkan. Mendingan ngaji, mendingan baca Quran, mendingan baca zikir pagi sore, mendingan ikut ini kajian tabligh akbar. Itu kan daripada mikirin si dia. Mikirin orang-orang si paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Nah gitu. Udah, cukup. Ada lagi Ustaz? Terakhir nih. Ya, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair atas ilmu yang disampaikan. Izin bertanya nih Ustaz, jika terjadi kesalahpahaman di antara kita dengan seorang dan kita sudah meminta maaf, ternyata yang bersangkutan tetap tidak memaafkan, bahkan menganggap sebagai kezoliman dan termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat. Bagaimana cara memperbaiki ini Ustaz? Lebih utama untuk memaafkan kesalahan orang lain atau menuntut kezoliman seorang di akhirat? Jazakallahu khair. Pertama, lagi-lagi konsepnya sama. Orang seperti ini jangan dimasukkan agenda hidup. Ya. Apalagi kita jadikan sebagai masalah strategis yang harus kita selesaikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, lagi-lagi serahkan semua kepada Allah. Dan kuncinya, teknisnya gini. Pertama, ibu kalau mau tidur, jangan bawa dia ke alam tidur. Dipikirin sebelum tidur, mikirin dia ngapain. Baca deh doa, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Udah titik. Jangan dilanjutin, mudah-mudahan motor dia. Ya itu, ingat amutu kan gitu. Jangan. Jadi letakkan. Dan kedua, maafkan. Bu, memaafkan itu ada jeleknya enggak? Enggak ada, subhan. Ibu mengalami gangguan hidup enggak? Enggak. Ibu jadi ODGJ enggak? Enggak. Ibu sekarang terkurangi enggak hak-hak yang ada? Dan hidup menjadi tidak normal atau tidak dengan memaafkan? Normal kok. Apa sekarang susahnya? Maafkan. Daripada ibu kesel terus karena merasa didolimi, ibu sekarang merasa sakit hati, merasa terus dipojokkan, dihina, dicibirkan. Selesai. Bahwa dengan kata-kata satu dari Allah, idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan yang lebih baik. Caranya tadi, ketika tidur jangan bawa dia ke alam tidur. Kalau ke bawah, maafkan dia. Udah, bismika Allahumma amutu wa ahya. Udah deh. Insya Allah dengan cara begitu kita akan sehat zahir batin, nggak ngaruh dengan kanan kiri kita. Ya walaupun butuh latihan, karena ibu udah kepikiran 5 tahun ya. Yang ngilangin 5 hari kan nggak mungkin. Jangan pikirin. Pikirkan yang positif. Makanya di situ ada istilah orang-orang ini sana itu positive thinking. Artinya di situ. Ambil hal-hal yang baik, jadikan pusat pikiran kita. Pikirin itu bagaimana saya itu bisa ngaji istiqomah. Pikirin itu bisa istiqomah, zikir pagi petang. Bagaimana Anda bisa pikirin, bisa hafal Al-Quran. Nah itu kepikiran yang positif. Itu namanya positive thinking. Ya kalau mikirin dia terus, kapan dia itu mati melet, kapan dia sambar geledek. Aduh, kagak mati-mati malah sehat, kesel kita. Nah itu, pikirin bagaimana ibu imannya makin hari makin kuat. Pikirin ngaji di sini terutama ini makin hari makin tambah ilmu dan pemahaman. Pikirin bagaimana bisa berbuat baik orang kanan kiri kita, tetangga kita, suami kita, istri kita, anak kita. Itu yang patut untuk kita pikirin.
Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Bo- Udah, Boleh cukup. satu lagi, Ustaz? Eh? Dari luar kota nih, Ustaz. Oke. Dari Bengkulu nih, Ustaz. Ya. Mohon izin bertanya, Ustaz. Saya adalah seorang pemuda yang baru hijrah, Ustaz, dan baru memulai perjalanan mengaji sunnah. Apakah sholat saya yang ditinggalkan di masa lalu perlu saya qada, Ustaz? Jazakallah khair. Tidak perlu, akan tetapi cukup memperbaiki sholatnya dan memperbanyak sholat sunnah dari setelah yang wajib. Karena taubat itu cukup kita itu menyadari kesalahan, menyesal. Kemudian yang kedua, niat kuat untuk tidak mengulangi. Tidak ada kata-kata satupun ulangi kebaikan-kebaikan yang terlalu, tapi bagaimana tidak mengulangi ke depan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bertekad kuat untuk meninggalkan keburukan dan menapaki kehidupan yang baru. Makanya cara taubat orang-orang yang meninggalkan sholat bukan menyolatin sholat-sholatnya masa lalu, dan itu sulit. Tetapi yang terbaik, yang benar adalah memperbaiki sholat yang sekarang setelah taubat. Yang wajib, lengkapi rukunnya, syaratnya, ya, rukuk sujudnya dan khusyuknya yang tidak kalah pentingnya. Tertibkan, istiqomahkan rawatib-rawatibnya yang sekarang 12 rakaat itu. Tambahi tahajudnya, kemudian sholat duhanya dengan seperti itu, maka keburukan, celah yang selama ini ketutup dengan kebaikan-kebaikan sholat yang telah kita miliki, kita lakukan. Itu ya, itu caranya. Begitu juga orang yang selama ini meninggalkan puasa. Ya cukup memperbaiki puasa yang sekarang, mumpung ini ada umur, Ramadan nanti diperbaiki. Yang selama ini pelit tidak membayar zakat, zakat segera ditunaikan, ke depannya diperbaiki, plus ditambah banyak sedekah untuk nutupin yang selama ini zakat hak orang fakir miskin dan yang lainnya kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.